Pernahkah kalian bertanya, mengapa dalam sejarah Islam muncul berbagai aliran pemikiran? Mengapa ada kelompok yang lebih mengutamakan akal, sementara kelompok lain menempatkan imam sebagai pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Allah? Apakah perbedaannya hanya soal kepemimpinan atau menyangkut dasar-dasar akidah? Nah, di video ini kita akan membahas secara lengkap sejarah Mu'tazilah dan Syiah. Jadi, pastikan teman-teman menonton sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan, nama saya Elmi Hidayatul Khair. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam ilmu kalam, yaitu pemikiran Mu'tazilah dan Syiah. Nah, kedua aliran ini memiliki sejarah yang panjang dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Islam. Pembahasan akan kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu sejarah munculnya Mu'tazilah dan Syiah. Yang kedua yaitu tokoh-tokohnya. Yang ketiga prinsip al-usul al-khamsah. Yang keempat konsep imamah dalam Syiah. Yang kelima perbedaan teologis keduanya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan bahas sejarah munculnya Mu'tazilah. Nah, jadi Mu'tazilah ini lahir pada awal abad ke-2 Hijriah di kota Basrah, Irak. Nah, kemunculannya tidak terlepas dari perdebatan mengenai status seorang muslim yang melakukan dosa besar. Nah, tokoh yang dikenal sebagai pendirinya adalah Wasil bin Atha, murid dari Hasan al-Basri. Nah, ketika membahas pelaku dosa besar, Wasil bin Atha ini berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak lagi disebut mukmin secara sempurna, tetapi juga belum menjadi kafir. Ia berada pada posisi di antara keduanya, yaitu dikenal dengan istilah al-manzilah bainal manzilatain. Karena pendapat tersebut berbeda dengan gurunya, Wasil memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri. Dari peristiwa inilah muncul sebutan Mu'tazilah yang berarti kelompok yang memisahkan diri. Nah, selain Wasil bin Atha, terdapat beberapa tokoh penting lainnya, yaitu yang pertama, Amr bin Ubaid yang mengembangkan ajaran Mu'tazilah. Yang kedua, Abu al-Huzail al-Alaf yang menyusun argumen rasional Mu'tazilah. Yang ketiga yaitu An-Nazar yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya. Yang keempat Al-Jahiz, seorang sastrawan sekaligus pemikir besar. Mu'tazilah ini dikenal sebagai aliran yang sangat mengedepankan akal dalam memahami wahyu. Nah, Mu'tazilah memiliki 5 prinsip pokok yang disebut al-usul al-khamsah. Yang pertama yaitu at-tauhid, Allah Maha Esa dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Mu'tazilah menekankan kemurnian tauhid sehingga sifat-sifat Allah dipahami tidak berdiri terpisah dari zatnya. Yang kedua al-adl. Allah Maha Adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Karena apa? Karena Allah Maha Adil, manusia diberikan kebebasan memilih sehingga setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu al-wa'ad wal al-wa'id. Allah pasti memenuhi janjinya kepada orang yang taat dan melaksanakan ancamannya kepada pelaku dosa yang tidak bertobat. Yang keempat yaitu al-manzilah bainal manzilatain. Nah, pelaku dosa besar ini berada di antara mukmin dan kafir. Nah, prinsip ini menjadi ciri khas Mu'tazilah. Yang kelima yaitu amal ma'ruf nahi munkar. Setiap muslim berkewajiban mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran demi terciptanya masyarakat yang adil. Oke, lanjut kita ke sejarah Syiah. Syiah muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Kata Syiah berarti pengikut atau pendukung Ali. Nah, dalam perkembangannya Syiah itu terbagi menjadi beberapa kelompok seperti Syiah Zaidiyah, Ismailiyah, dan Imamiyah. Nah, yang merupakan cabang terbesar saat ini. Tokoh-tokoh Syiah. Beberapa tokoh penting dalam sejarah Syiah antara lain yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib, yang kedua Hasan bin Ali, yang ketiga Husain bin Ali, yang keempat Ja'far Asy-Syadiq yang banyak berkontribusi dalam pengembangan ilmu keislaman. Nah, konsep imamah dalam Syiah. Dalam teologi Syiah, imamah merupakan bagian penting dari akidah. Jadi menurut keyakinan mereka, imam itu dipilih langsung oleh Allah
menunjukkan imam dilakukan melalui Nabi Muhammad SAW, dan imam itu berfungsi menjaga kemurnian ajaran Islam dalam membimbing umatnya. Nah, dalam Syiah imamiyah itu terdapat 12 imam yang dimulai dari Ali bin Abi Thalib hingga Muhammad Al-Mahdi yang diyakini sedang berada dalam masa gaib menurut keyakinan tersebut. Oke, lanjut kita ke perbedaan teologis Mu'tazilah dan Syiah. Walaupun sama-sama termasuk aliran dalam sejarah pemikiran Islam, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Yang pertama yaitu sumber penekanan ajaran. Jadi Mu'tazilah ini menitik beratkan penggunaan akal dalam memahami agama, sedangkan Syiah menitik beratkan otoritas imam sebagai penerus kepemimpinan umat. Yang kedua yaitu kepemimpinan Mu'tazilah tidak menjadi kepemimpinan sebagai prinsip utama akidah, sedangkan Syiah menjadikan imamah sebagai bagian penting dalam teologi mereka. Nah, yang ketiga yaitu fokus kajian Mu'tazilah. Nah, banyak membahas keadilan Allah, kebebasan manusia, dan hubungan akal dengan wahyu. Sedangkan Syiah lebih menekankan kesinambungan kepemimpinan dalam otoritas para imam. Nah, yang keempat yaitu metode memahami agama. Yang Mu'tazilah ini menggunakan pendekatan rasional secara luas, sedangkan Syiah ini menggabungkan Al-Quran, hadis, serta penjelasan para imam sebagai rujukan penting dalam memahami ajaran. Seperti itu. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Mu'tazilah itu dikenal sebagai aliran yang mengedepankan rasional melalui 5 prinsip al-usul al-khamsah. Sementara itu, Syiah menempatkan konsep imamah sebagai salah satu fondasi penting dalam sistem teologinya. Nah, memahami kedua aliran ini membantu kita mengenal sejarah perkembangan pemikiran Islam secara lebih objektif, ilmiah, dan menghargai keragaman pandangan yang pernah berkembang dalam tradisi intelektual Islam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya, dan tulis pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.